Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Selama 4 hari ini di dalam doa puasa kita akan belajar di Yohanes 17. Kali ini kita akan bahas Yohanes 17 ayat 1 sampai 5, diberikan judul di bahan doa puasa kita, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau kita lihat Yohanes 17 ini adalah doa Tuhan Yesus. Doa syafaat Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, atau doa sebagai imam yang mewakili murid-muridnya, mewakili kita, mendoakan apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh hidup manusia. Kalau kita lihat, kita akan membaginya menjadi beberapa bagian. Bagaimana di dalam awal doanya Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya dan apa yang orang percaya akan dapatkan ketika mereka percaya kepada Kristus. Lalu bagaimana seharusnya hidup, lalu bagaimana orang percaya tidak sendirian, tapi ada di dalam kesatuan orang percaya, dan bagaimana nanti orang percaya akan diutus. Kalau lihat satu hal yang luar biasa, satu doa yang sangat jelas Yesus naikkan sebelum Yesus mengakhiri karya pelayanannya di dunia ini. Satu doa yang sangat jelas kalau kita lihat di ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus selagi ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara, kalau kita lihat, ini sudah semakin dekat waktu untuk Yesus melayani di dunia. Kalau kita ingat di banyak bagian firman Tuhan, seringkali Yesus katakan, misalnya Yohanes 2 ayat 4, saatku belum tiba. Yohanes 7 ayat 6, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dan banyak bagian lagi di Yohanes dikatakan, waktuku belum tiba. Tapi saat ini Yesus dengan sangat jelas katakan, Bapa, inilah waktunya. Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Permuliakanlah aku, permuliakanlah Yesus ini, Bapa. Anakmu yang tunggal ini. Karena apa? Setelah ini, ketika Yesus akan ada di dalam jalan salib itu, ketika dia akan mati di kayu salib itu, dan dia akan bangkit, keilahian Kristus itu harus ada untuk mewakili, untuk bisa menanggung dosa manusia ini. Tapi saat Yesus menaikkan doa ini, dia adalah manusia yang masih harus menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Karena ini seolah-olah Yesus mau, ketika dia yang mengosongkan diri, kalau di Filipi 2 ayat 5-11, yang mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba. Saat ini dia mau seolah-olah menyerahkan kepada Bapa, berikan kuasa itu. Aku adalah anak Allah, berikan kuasa, muliakan itu, sehingga aku boleh melakukan tugas yang tidak mudah ini untuk menyelamatkan manusia dari maut, dari ikatan dosa itu. Karena itu, ketika Yesus melanjutkan doanya, dia berkata di ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Satu hal yang sangat jelas, Yesus bukan hanya berbicara tentang dirinya. Aku adalah Allah. Tugas yang tadi sangat jelas. Dia ada di dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ketika dia akan melakukan tugas itu, dia akan kembali ke dalam kekekalan setelah bangkit tugas itu selesai. Tapi hidup yang kekal itu akan diberikan kepada orang-orang yang sangat dikasihinya. Kepada kita yang sangat dikasihinya. Kepada kita yang percaya dan menjadi anak-anaknya, kita Allah yang akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Karena itu di ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika Yesus melayani di dunia, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dia memberitakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang Tuhan itu, dan dia juga memperkenalkan dirinya. Dia menyatakan bagaimana dia adalah Mesias yang akan menanggung dosa manusia ini. Saudara, sebelumnya banyak orang yang mungkin tidak mengenal siapa dia. Tapi orang-orang percaya akhirnya akan tahu siapa Yesus. Mau sungguh-sungguh percaya, mau mengenal Yesus, mau menyembah dia, mau menjadikan dia sebagai Tuhan atas hidupnya. Termasuk kita sekarang. Kita pun boleh mengenal Kristus. Itu yang Yesus doakan. Supaya ketika dia menyatakan dirinya, ketika dia menyatakan melakukan karya keselamatan itu, manusia boleh diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Ayat yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bagian ini sangat jelas. Di masa prapaskah ini kita mempersiapkan diri terus untuk melihat apa yang Yesus lakukan, dan pengorbanan di kayu salib itu menjadi puncaknya. Ini adalah masa-masa terakhir. Bagaimana Yesus menunjukkan ketaatan kepada Bapaknya sebagai manusia. Tugas yang ketika itu akan diselesaikan. Berarti saat itulah manusia akan dilepaskan dari ikatan dosa. Manusia akan diperdamaikan dengan Allah. Manusia akan bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Manusia boleh mendapatkan hidup yang kekal. Tugas yang berat yang Yesus akan hadapi. Dia di Taman Getsemani bergumul begitu berat, tugas yang tidak mudah. Tapi dia tahu ini yang harus dia lakukan untuk memberikan hidup yang kekal bagi manusia dikasihinya. Itu tugas yang harus diselesaikannya sampai akhir. Dan ayat yang terakhir yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Kembali seperti ayat yang pertama, Yesus menunjukkan keilahiannya. Dia menunjukkan siapa dia, bagaimana dia meminta Tuhan mempermuliakan dia. Karena dia adalah memang Allah Tritunggal yang memang datang ke dunia menjadi manusia supaya dia boleh menggantikan manusia untuk menghadapi hukuman dosa itu. Tapi saat ini dengan sangat jelas, Yesus adalah Allah yang akan melakukan tugas yang Allah sudah tetapkan. Dan setelah tugas ini selesai, dia akan bersama kembali dengan Bapa di surga. Kisah Rasul 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ketika Stefanus dihukum dan dia akan mati, dia boleh melihat Kristus. Itulah pengharapan kita. Kita melihat Yesus yang saat ini bertata di surga. Dia yang akan memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Jadi saudara, di masa Prapaskah ini, khususnya beberapa hari sebelum kita memperingati Jumat Agung, kita diingatkan siapa Yesus itu. Dia adalah Allah, Anak Allah yang tunggal, yang datang ke dunia untuk boleh menyelamatkan kita, orang-orang berdosa ini. Dia sangat mengasihi kita. Tugas yang tidak mudah telah dia selesaikan untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita yang berdosa ini. Supaya nanti kita boleh bersama dengan dia di dalam kekekalan. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah Allah yang harus menjadi Tuhan atas hidup kita, Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa bertata di dalam hati kita. Dan kita boleh melihat kita ini adalah orang-orang yang berpengharapan karena kita punya hidup yang kekal di dalam Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita kepada Dia? Ialah di hari pertama dari doa puasa ini. Kita boleh mengevaluasi hati kita. Sungguhkah kita yakin akan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Bersyukurlah untuk hal itu. Lihatlah Kristus, dia melakukan itu karena mengasihi kita. Dia melakukan itu supaya kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Dia melakukannya untuk saudara dan untuk saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur betapa besar kasih-Mu. Yesus datang ke dunia, menjalani perjalanan sebagai manusia yang tidak mudah, bahkan menghadapi jalan salib yang begitu berat.
karena kasih-Mu kepada kami. Karena Engkau mau melepaskan kami dari ikatan dosa. Karena Engkau mau memperdamaikan kembali Allah dengan manusia berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh yakin apa yang Engkau lakukan itu sudah menyelesaikan masalah keberdosaan manusia. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami masih terus tinggal di dalam dosa. Kami masih belum yakin. Ampuni seringkali kami masih belum menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami masih menjadikan banyak hal sebagai yang penting dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar menjadikan Engkau sebagai bagian yang utama di dalam hidup kami. Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk doa puasa hari yang pertama, ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Apa yang sudah kita renungkan tadi. Semoga anggota keluarga kita pun boleh sungguh-sungguh mau percaya kepada Kristus. Kalaupun ada yang sudah percaya tapi belum sungguh-sungguh memberikan hidupnya bagi Tuhan, itu yang kita doakan. Atau anggota keluarga yang sedang dalam kesulitan, kita juga doakan. Mungkin di masa-masa ini ada yang kesulitan keuangan. Mungkin kalau ada yang sedang sakit, kita juga doakan. Mungkin yang sedang bergumul dengan banyak hal di dalam hidupnya. Tapi setiap anak-anak Tuhan tahu mereka harus terus menjadi saksi di tengah kondisi yang tidak mudah. Kita mau berdoa supaya anak-anak Tuhan diberikan kekuatan iman itu. Kita juga mau berdoa untuk anak-anak kita yang masih sekolah, masih studi. Supaya mereka juga terus diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan nikmat di dalam menjalani studi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Engkau yang tahu setiap kami. Engkau mengenal setiap kami. Kami rindu setiap orang di dalam keluarga kami adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup mereka. Menjadi juru selamat mereka pribadi. Mereka yang yakin kalau Tuhan yang berkuasa. Bila Kristus menjadi kepala atas keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga kami yang bergumul dengan masalah pekerjaan, dengan kehidupan mereka. Tuhan yang tolong mampukan mereka untuk bisa mendapatkan jalan keluar. Mereka terus bersandar kepada Tuhan. Berdoa untuk mereka yang sakit dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan juga yang tolong, Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan yang hiburkan mereka. Berdoa kalau di tengah kondisi yang tidak mudah, kami tetap harus menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Mampukan kami untuk terus menjadi saksi-Mu yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di tengah segala kondisi yang harus kami hadapi. Berdoa untuk anak-anak kami di dalam masa, di tengah keadaan dunia yang seperti ini, mereka juga terus dekat dengan Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Di dalam studi mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, Tuhan yang memberkati. Bapak, kami bersyukur untuk doa puasa hari yang pertama ini. Tuhan yang mau sertai setiap pribadi, setiap keluarga, setiap jemaat-Mu yang ada di gereja. Biarlah kami semua boleh melihat Kristus menjadi juru selamat kami yang berkuasa. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berpengharapan. Hidup yang dijalani dengan penuh keyakinan. Kami tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan. Bahkan Tuhan yang sudah menjanjikan yang terbesar, yaitu hidup yang kekal itu. Yang membuat kami tidak takut menghadapi segala tantangan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.